Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sungguh kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan untuk kasih-Nya, untuk cintanya. Selain kita boleh datang dengan penuh ucapan syukur kepada Dia. Mari saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita mau selalu bersyukur. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menopang hidup kita. Haleluya Yesus. Kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini karena kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati. Bagaimana Tuhan menaungi kami, bagaimana Tuhan melindungi kami, dan bagaimana Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami sampai hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami harus optimis menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir pagi ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang benar, Engkaulah yang patut dimuliakan. Dan biarlah segenap hati dan pikiran kami terpusat hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebaktian pagi ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita? Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh Dialah Allah kita. Satu-satunya Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi hidup kita. Dialah Allah kita. Allah yang layak ditinggikan. Allah yang layak dipuji. Besarlah Tuhan untuk layak dipuji. Angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Aman berlindung dalam naungan.
Puji Tuhan, selamat bertemu Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mohon supaya Roh Kudus boleh memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih untuk hak istimewa yang Kau anugerahkan. Sejak kami percaya, sejak kami bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kami, kami mengimani Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Bahkan Engkau menerima kami sebagai warga keluarga besar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami memuji menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sekarang kami kembali akan masuk di dalam ibadah pada hari ini tanggal 2 Mei 2021. Hamba menyerahkan ibadah yang disertai dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di dalam tangan pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats yang mendasari apa yang ingin saya bagikan terambil dari surat Roma pasal 11 ayat 36, satu ayat saja. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maaf, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melihat, mengamati situasi di negara kita maupun di luar negeri itu mengerikan ya. Mengapa? Sudah 1 tahun lebih ini COVID-19 merajalela di berbagai tempat. Nah, peristiwa yang betul-betul menyengsarakan umat manusia pada abad ini. Mengapa? Saya mengutip dari catatan worldometer.info bahwa ini catatan saya ini pada tanggal 12 April yang lalu ya. Mungkin sekarang sudah makin berkembang nih. Itu kurang lebih ada 136 juta manusia, 136.660.311 kasus. Ini menurut dokumen Kompas TV, ya. Dan kemudian sebanyak 109.478 orang telah sembuh. Sedangkan 2.950.152 meninggal dunia tak tertolong. Dan kasus di seluruh dunia yang aktif tercatat 23.802.681 kasus. Dan negara jumlah kasus terbanyak itu ditempati oleh Amerika. Nah, tapi yang lebih mengerikan sekarang apa yang terjadi? Itu di India, saudara-saudara. Dalam beberapa hari ini saya melihat ya, India ini saya juga heran ini. Kenapa heran? Coba dengar. Catatan data yang saya terima ini. India itu siap-siap akan merayakan kemenangan di dalam melawan COVID-19. Hebat ya. Kenapa? Ini data diambil oleh Menteri Kesehatan India pada bulan Februari 2021. Yaitu dari 11.000 kasus yang terjadi. Karena apa?
tahun lalu itu ada 93.000 kasus. Wah, rasanya India merasa sukses. Dari 93.000 sekarang cuma 11.000 kasus. Rencana mereka mau merayakan menang di dalam melawan COVID. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi ritual. Maka penduduk India itu tumplek ke sungai Gangga. Ritual itu artinya upacara keagamaan. Dikatakan yang datang ke tepi sungai Gangga itu kurang lebih ada 5 juta lebih penduduk, warga, masyarakat yang datang. Mereka meyakini bahwa sungai Gangga itu ibu bagi mereka. Yang bisa menyembuhkan, memberikan rezeki, memberikan berkat berlimpah, memberikan kesehatan yang prima. Tentunya mereka tidak lagi memakai prokes, protokol kesehatan. Mereka tidak lagi memakai masker, dilepaskan itu masker. Mereka berkerumun, coba bayangkan. Kurang lebih 5 juta berkumpul di tepi sungai Gangga. Saudara, upacara berlangsung dengan meriah. Saya lihat tayangannya itu. Pria, wanita, tua, muda tumplek itu di sungai Gangga. Kemudian saudara, apa yang terjadi sesudah itu? Terjadilah gelombang korban dari tsunami. Sampai kemudian pada satu hari 273.000 orang terpapar. Maka ambulan meraung-raung bolak-balik mengangkut para pasien ini. Rumah sakit penuh. Tenaga medis kewalahan tak berdaya. Seolah-olah India kena tsunami corona. Mengerikan ya. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau kita melepaskan prokes, akibatnya mengerikan saudara-saudara. Nah, bagaimana NKRI ini? Sejak Maret 20 sampai dengan bulan Mei 21 ini, berapa ini yang terpapar? Ini 14 April yang lalu saya catat, ada kurang lebih 1.583.132 positif. 1.431.892 sembuh. Yang meninggal 42.906. Ini 14 April, 2 minggu yang lalu kurang lebih. Kemudian vaksin yang pertama itu 10.477.506 orang. Ya, sedangkan vaksin yang kedua baru 5.568.857 orang. Target pada sampai bulan Juli itu dirindukan, ditafsirkan kurang lebih 40 sampai 70 juta yang bisa vaksin mereka mendapatkannya. Untuk apa? Memberikan peningkatan imun, kekebalan tubuh. Ya, saya dengan ibu cucu sudah 2 kali, puji Tuhan. Nah, tapi itu akan bekerja 2 minggu kemudian. Nah, sekarang kita melihat bagaimana nih dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengimani bahwa peristiwa COVID-19 ini bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kuasa yang lain. Ya, oleh karena itu, kita melihat bahwa sejak awal, Allah itu tertib. Allah itu disiplin. Allah itu menghendaki manusia bahagia. Manusia bersuka cita. Manusia boleh menikmati berkat Tuhan. Menyangkut soal penciptaan. Bagaimana kita melihat Allah menata segala sesuatu lebih dahulu. Air dulu, baru Allah menciptakan ikan. Allah menciptakan pohon-pohon tanaman. Pohon-pohon atau tanaman. Baru Allah menciptakan burung. Allah menciptakan daratan. Baru setelah itu Allah menciptakan binatang-binatang. Jadi Allah mendahulukan environment. Artinya Allah mempersiapkan lingkungan dulu, baru yang berikutnya. Kan luar biasa Allah kita ini. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku.
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara pegang janji Allah ini. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang penuh sengsara, kepahitan, kekecewaan. No, tidak sekali-kali. Dasarnya kenapa Allah membuat rencana yang membahagiakan manusia? Karena kasih yang tidak egois, tetapi supaya yang lain bisa menikmati, bisa merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan. Dari hati yang terdalam, hati Allah tidak pernah terkilas untuk menyakiti, baik via sikap atau perilaku maupun tutur kata. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kasih Tuhan, jangan pernah ada di dalam pikiran hati kita untuk apa? Berbuat sesuatu yang menyakiti hati sesama kita, menyengsarakan sesama kita. Tidak boleh. Sifat kasih Allah harus ada di dalam diri kita sebagai warga, sebagai umat Allah di dalam pribadi Yesus. Segala derita, sengsara, kecewa, pahit, putus asa bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari iblis atau setan dan antek-anteknya. Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. COVID-19 berasal dari iblis yang telah menewaskan jutaan manusia. Prihatin, saya sedih. Tapi ada orang dunia katakan, biarin dah banyak yang tewas karena penduduk dunia sudah padat. Biarlah itu mengurangi kepadatan penduduk. Wah, tidak manusia orang berkata begitu. Ya, tapi dari hati kita sebagai warga keluarga besar kerajaan Allah di dalam Yesus, kita prihatin. Maka kita di tengah-tengah sengsara, di tengah-tengah banyak kekecewaan yang terjadi, mari kita sebagai umat Allah boleh memiliki sifat-sifat Allah, bukan sifat-sifat iblis. Apa yang kita miliki saat ini, apapun yang kita raih, kita percaya bahwa kita berjuang dalam hidup ini. Supaya apa? Survive. Supaya kita bisa bertahan dalam dunia ini. Allah lah yang mengaruniakan. Ya, oleh karena itu poin yang pertama, segala sesuatu berasal dari Allah. Tapi soal sengsara, soal sakit penyakit, kekecewaan apa? Bukan dari Allah. Tapi segala sesuatu yang berasal dari Allah artinya segala yang kita miliki, kita punyai, kita nikmati berasal dari Allah. Memang hasil perjuangan kita. Tapi jikalau Allah tidak berkenan, tidak mungkin kita bisa berjuang demikian rupa. Kekuatan, kepintaran, berkat yang kita terima, mari kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua, dikatakan oleh ayat tadi yang kita baca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Jadi kalau saudara bisa menikmati apa yang kita perjuangkan, itu adalah berasal dari Dia. Dan oleh Dia. Rasul Paulus mengalami perpalingan dan perubahan hidup bukan karena dia mendalami agamanya, tetapi karena anugerah Allah semata. Puji Tuhan. Ya. Justru semakin dia mendalami agamanya, dia semakin dendam kepada para pengikut Yesus. Karena melalui pribadi Yesus ini, Yesus memberikan ada tanda-tanda, keajaiban-keajaiban. Orang begitu kesengsem, orang begitu terpesona. Pada waktu Yesus memberikan banyak mujizat, membuat orang terbengong. Pada waktu Yesus mengajar, orang begitu terhibur. Orang begitu dilengkapi dengan kebenaran firman Allah. Orang begitu tertemplak hatinya waktu Yesus bicara soal dosa sekalipun.
Luar biasa. Karena dikatakan oleh kitab suci bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengakuan dari Rasul Paulus. 1 Timotius 1 ayat 13 katakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Iman agama Yahudi? Bukan. Melainkan iman yang kembali Allah di dalam pribadi Yesus yang mewariskan kepada dia. Itulah sebabnya dia merasa seorang yang religius, seorang pemimpin, dikatakan dia seorang Israel Yahudi asli dari suku Benyamin, disunat pada hari ke-8 dan seterusnya dan seterusnya. Sampai dikatakan bahwa di antara orang Farisi, aku lebih Farisi daripada orang Farisi. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus di luar jalan menuju Damsyik, dia kaget. Sampai dia katakan, siapa engkau Tuhan? Bahasa asli sama bukan Tuhan, tapi Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kaget Rasul Paulus. Ya, oleh karena itu, saya mengucap syukur apabila Bapak, Ibu, Saudaraku, saya pribadi mengalami perubahan hidup. Bukan karena kita baik orangnya. Bukan karena kita religius. Kita cukup rohani. Bukan. Kita diselamatkan karena anugerah Allah semata. Apabila kita hidup sampai pada saat ini. Bukan karena kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi oleh Dia. Yang memberikan kepada kita waktu kesempatan. Tiap pagi. Saya kalau bangun. Sebelum saya menikmati kopi susu atau air teh atau minuman wedang atau apapun, sebelum saya menikmati snack atau breakfast sarapan pagi, saya terlebih dahulu mencari air firman Allah. Saya masuk dalam saat teduh tiap-tiap hari. Kemudian di dalam doa saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk malam gelap yang sudah kami lalui. Apabila kami boleh bangun pada pagi hari ini, bukan karena kekuatanku, melainkan karena anugerah Tuhan kembali Engkau memberikan kepada hamba. Amazing grace. Anugerah Allah yang luar biasa. Saya mengucap syukur Tuhan, sebelum hamba masuk di dalam segala aktivitas hari ini, hamba ingin masuk di dalam saat teduh. Bukakan hati pikiran hambamu. Biarlah hamba boleh mendalami deeper and deeper. Lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh menghirup udara pagi segar di Cimahi ini. Terima kasih. Hamba menyerahkan keluarga-keluarga hamba. Jemaat yang kami layani. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita ini lemah, kita tak berdaya. Jikalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, mari kita kembalikan segala sesuatu oleh Dialah. Kita ada sebagaimana kita ada. Saya segala sesuatu pertahankan selalu win-win solution. You are okay, I'm okay. I'm okay, you are okay. Win-win solution. Daripada kenapa kita ribut-ribut. Ya. Karena saya percaya Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Puji Tuhan. Yang ketiga, dikatakan oleh ayat tadi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Poin yang ketiga, yaitu kepada Dia. Bagian terakhir ini adalah berbicara tentang purpose of life. Bukan saya dipengaruhi oleh Rick Warren ini. Saya pernah baca Rick Warren, tapi bukan karena pengaruh itu. Hidup kita ini harus mempunyai purpose, harus mempunyai tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita ini? Maka pikiran kita akan menggapai jauh ke depan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita
butuhkan, apa yang kita inginkan, selalu support in prayer. Dukung selalu di dalam doa. Ya. Kalau kita merencanakan jauh ke depan, berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Ya, berbagai kisah di dalam kitab suci diceritakan, dan itu menjadi sejarah. Tentang apa nih? Saya mencatat di sini kisah tentang Lazarus yang ditulis di dalam Lukas 16. Tiap-tiap hari ia berjuang dengan sampah yang dibuang oleh orang. Kemudian di satu sisi, saya juga melihat dalam kitab suci, adanya seorang yang beragama, yang religius, yang bernama Saulus, yang akhirnya dia lebih senang memakai kata nama Paulus. Ya, jadi orang Yunani atau orang Yahudi itu dari masa kecil suka mempunyai dua nama. Ya, nah ini rupanya Saulus dari kecil udah punya dua nama, Saulus, Paulus. Tapi kemudian bagusnya waktu sejak dia bertobat, dia tidak mau lagi pakai nama Saulus. Walaupun itu sebenarnya nama raja di Israel, raja pertama bahkan. Tapi dia lebih senang memakai kata Paulus, artinya kecil. Ya, dia berjuang dengan agamanya. Tapi kemudian dia bertobat. Tuhan proses hidupnya. Kemudian dia ber-PI. Akhirnya kitab suci juga menceritakan ia mati pada akhirnya. Kita lahir, besar, kita sekolah, selesai sekolah, kita bekerja, kita belajar berbisnis, kita belajar melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian apa yang kita lakukan? Setelah berangkat besar umur sekian, kita berjodoh. Pada satu hari kita akan kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Dia. Makanya saya senang di dalam mengajar pada calon baptisan di GGP Maranatha Cimahi. Ya, ingat yang sudah dibaptis, saya lupa tadi mencatat beberapa. Bagaimana iman Kristen itu berdasarkan kepada hal apa ini? Ya, tentang pribadi Yesus. Kemudian tentang kitab suci. Ya, kitab suci yang kita imani adalah firman Allah tertulis seutuhnya. Kita juga berbicara bahwa kepastian keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan harus terima dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kemudian pengajaran iman Kristen di GGP Maranatha kemudian diakhiri dengan Soli Deo Gloria. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari, kalau sekali waktu saudara dan saya akan kembali kepada Dia, berapa banyak anggota jemaat GGP Maranatha Cimahi sudah kembali kepada Dia. Termasuk putra kami yang kami kasihi sudah kembali kepada Dia. Bagaimana kita yang masih hidup tetap di dalam rencana Allah, tetap di dalam kehendak Allah, tetap di dalam kasih Allah. Jangan ada di antara kita yang mundur kecewa kemudian berubah haluan. Ya, di televisi saya banyak mendengar, banyak melihat yang dulunya dia seorang warga keluarga besar kerajaan Allah. Tapi kemudian karena sesuatu, karena ingin terkenal, karena pernikahan, karena ini, karena itu, akhirnya Yesusnya dijual. Bukan 30 keping perak lagi yang Yudas lakukan. Melainkan karena popularitas, karena posisi, karena pangkat, karena ini, karena itu. Yesus menangis dibuatnya. Orang yang tidak tahan dengan iman. Ada juga karena sengsara yang dialami suasana COVID-19 ini, kecewa. Akhirnya berubah haluan. Tidak sadar bahwa satu hari kita semua akan kembali kepada Dia. Oleh karena itu tetap dalam rencana, dalam kasih Allah. Walaupun apapun yang kita alami, apapun yang terjadi. Mari kita manfaatkan seluruh aspek kehidupan kita ini. Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi memerlukan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Engkau punya keahlian apa nih?
What kind of ability do you have? Ya, punya keahlian apa nih? Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau di gereja ada seorang ahli hukum, berikan dia posisi untuk menjadi apa ini? Ahli hukum di gereja. Kalau dia seorang anggota TNI, anggota Polri, berikan posisi untuk keamanan. Kalau dia seorang yang lemah lembut, orang yang penuh kesopanan, jadikan dia penyambut tamu. Bagus kan? Begitu dia bersemangat, ya boleh menjadi kolektan. Saya pernah dengar ada seorang bos yang dihormati oleh karyawan-karyawati di perusahaannya. Orang segan kepada dia. Satu hari ada satu karyawannya, dia tadinya mau diajak ke gereja, ogah-ogahan ngapain katanya. Ya. Tapi sekali waktu dia datang di gereja, ternyata dia kaget setengah mati. Kenapa? Kolektannya itu bosnya, presiden direkturnya, CEO dari perusahaan yang terkenal di Jawa Barat ini. Wah, dia kaget. Ya, saya nggak tahu dia memberikan persembahan berapa ini karyawan ini. Tapi ternyata yang jadi kolektannya itu bosnya ini. Kaget dia. Oleh karena itu, mari kita muliakanlah Allah dengan apa nih? Segala eksistensi hidup kita ini. Apabila seorang ahli di dalam medis, saya senang kalau bisa ditempatkan dia untuk di bagian kesehatan anggota jemaat secara fisik. Puji Tuhan, apabila gereja, pimpinan bisa memberikan tempat kepada mereka yang sudah bertobat tentunya di dalam Yesus sungguh-sungguh, punya posisi masing-masing. Karena apa? Segala kemuliaan, kekompakan, persatuan, kesatuan adalah oleh Dia, kepada Dia. Dan segala sesuatu kita kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan Allah akan turun atas kita bila kita semua menjalankan kehendak Allah. Kita tetap bahkan meningkatkan relasi pribadi kita dengan Allah secara pribadi, secara harmonis. Nanti pada suatu hari Allah akan menyambut Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kembali kepada Dia. Saudara, kalau lihat di YouTube, itu saya terharu sekali melihat bagaimana para serdadu Amerika itu yang masih hidup itu kembali, kemudian bertemu dengan anggota keluarga. Ada satu ibu yang lagi makan di mall KFC, McD itu, ya lagi makan dia. Tiba-tiba ditegur oleh seseorang di belakang. Dia hafal suaranya ini. Waktu dia menengok ke belakang, ternyata itu suaminya yang baru pulang perang. Peluk memeluk dengan terharu, istrinya sampai menangis. Kenapa tidak katakan engkau mau pulang? Kalau tidak, kami akan sambut. Ya, tidak, kami akan membuat surprise. Ada seorang anak yang lagi olahraga di sekolahnya. Ya, dia main bola. Tapi pada waktu dia menengok ke belakang, ternyata ada dedinya. Anak itu peluk, Dedi, peluk memeluk. Saya begitu terharu melihat suasana itu. Kemudian saya juga melihat ada satu orang tua, ya jalan tertati-tati di satu tempat. Tapi tiba-tiba ia bertemu dengan seorang serdadu Amerika. Ternyata itu anaknya yang dia rindukan siang malam. Terjadi peluk memeluk. Suasana begitulah kira-kira yang akan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami. Apa itu? Yaitu di dalam Injil Matius pasal 25 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara akan disambut oleh Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu kita kembali kepada Dia. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan dalam suasana COVID selama 1 tahun lebih ini, sudah berapa banyak yang sudah dipanggil pulang lebih dahulu. Cepat atau lambat, giliran saudara yang akan tiba. Siap sedia selalu. Ya, oleh karena itu firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kembali kepada nats yang saya bagikan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan air anggur kita ini. Puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Hamba terbatas dengan segala kemampuan, dengan segala bahasa yang ada. Namun Roh Kudus boleh menerjemahkan firman-Mu lebih dalam lagi. Pada awal bulan Mei ini, kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman Allah di tengah-tengah prahara yang terjadi, yang belum tuntas. Bapa dalam sorga, terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan. Hamba percaya Tuhan yang menerjemahkan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Supaya kami tetap ada di dalam garis kehendak Allah. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sampai satu hari kami akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Hamba mohon pengudusan atas roti dan air anggur yang boleh menjadi simbol di dalam perjamuan kudus pada awal bulan Mei ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Puji Tuhan. Saya bacakan nats yang mendasari perjamuan kudus ini. Saudara boleh mengaminkan dengan suara yang keras. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi di hadapan hadirat Allah yang kudus. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih pelaksanaan perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama-sama. Roti yang melambangkan tubuh yang pernah digantung di kayu salib di Bukit Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Demikian juga darah-Mu yang suci mengalir karena dosa kesalahan kami. Mestinya kami yang dimurkai oleh Allah karena dosa kejahatan yang kami lakukan. Tapi Engkau rela gantikan itu semua. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang Kau lakukan karena kasih kepada kami sekalian. Biarlah kami memanfaatkan kasih Allah dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam memutus mata rantai COVID-19 yang masih merajalela. Kami mohon Tuhan yang memberikan hikmat akabudi kepada Bapak Presiden kami di dalam membuat program-program instruksi-instruksi ke semua gugus tugas yang ada di seluruh Indonesia, kepada para pejabat yang ada di daerah. Demikian juga pendistribusian vaksinasi kepada warga masyarakat.
hamba menyerahkan semua dalam tangan pimpinan-Mu. Ya betapa capek, betapa lelah di dalam memang mengurus negara ini. Hamba percayakan Bapak Presiden kami dalam pemeliharaan tangan-Mu. Hamba mohon berkat perlindungan-Mu turun atas hamba-Mu ini dengan keluarga. Hamba percaya Tuhan yang menolong semua gugus tugas yang boleh bekerja siang malam. Demikian juga untuk para medis, para perawat yang ada di garis depan, yang melayani warga masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk imunisasi yang juga boleh berjalan, meningkatkan kekebalan tubuh warga negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Hamba juga menyerahkan untuk para orang tua kami dalam tangan-Mu yang sudah divaksin. Biarlah Tuhan juga memberkati, baik yang pertama maupun yang kedua. Demikian juga proses terjadi dalam tubuh masing-masing, memberikan kekebalan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu turun untuk anggota TNI dan Polri yang mengamankan bangsa dan negara kami dari radikalisme yang terjadi, yang menggoncangkan pemerintahan yang sah. Tuhan kasihanilah bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan keamanan. Hamba menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba juga tidak lupa berdoa untuk GGP yang ada di seluruh Indonesia, yang pada bulan Agustus yang akan datang akan masuk dalam sidang raya yang ke-15. Hamba mohon pertolongan-Mu di dalam mempersiapkan segala sesuatu. Akan dilakukan secara on-site tetapi juga online. Khususnya untuk ketua-ketua majelis daerah Jawa yang ada di seluruh Indonesia yang akan datang ke Sulawesi Utara. Sedangkan semua utusan delegasi itu akan pusatkan di daerah mereka masing-masing. Hamba menyerahkan untuk dana yang diperlukan. Demikian juga untuk semua program-program pelaksanaan sidang raya yang nanti akan terpilih. Di mana kami mencalonkan Pendeta Diki Suwarta yang akan menjadi calon untuk ketua umum periode yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami mohon biarlah ia boleh terpilih menjadi ketua umum Gereja Gerakan Pentakosta seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak. Hamba juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah-rumah mereka maupun di rumah sakit. Hamba mohon jamahan tangan-Mu yang boleh menyembuhkan mereka, memberikan pemulihan supaya mereka kembali sehat, kuat, bisa melaksanakan tugas tanggung jawab seperti semula. Terima kasih Bapak. Hamba juga tidak lupa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum wanita, kaum pria, semua lansia di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Tuhan yang memberikan semangat untuk mereka hadir kembali dalam ibadah waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus selalu menaungi memberkati saudara-saudara hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat. Amin.